Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hari Aspriono. Di video ini kita akan melanjutkan belajar kita tentang framework Laravel, di mana kita sudah membuat sebuah aplikasi dengan contoh studi kasus aplikasi untuk manajemen data buku. Nah, bagi kalian yang baru menonton video ini, mungkin alangkah baiknya kalau mengikuti video-video saya sebelumnya tentang Laravel dengan studi kasus ini. Silahkan dilihat di kolom deskripsi di bawah untuk link video-video sebelumnya. Nah, di project kita di sini kita sudah membuat CRUD untuk kategori, kemudian juga penerbit, dan juga untuk buku. Nah, khusus untuk di buku kita juga sudah melakukan generate data untuk contoh membuat pagination ya sebelumnya ya, supaya kita bisa menerapkan paging ini. Kemudian juga pencarian sudah kita buat di sini, fitur pencarian untuk mencari data bukunya. Misalkan kita mau cari judulnya yang ada kata nihil, kemudian kita cari. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk pembuatan fitur-fitur lain di aplikasi ini, saya akan memperbaiki dulu dari sisi tampilan ya, dari sisi UI, di mana kalau sebelumnya kita menggunakan CSS custom atau yang kita buat dari awal, yang kita simpan ya di file CSS-nya itu ada di public, kemudian CSS, dan ada style.css. Nah, ini kita buat sendiri dan kita gunakan sehingga tampilannya seperti ini. Nah, kita akan sekaligus belajar menggunakan Tailwind dalam project ini, sehingga saya akan perbaiki dulu beberapa semua tampilannya menggunakan Tailwind, baru nanti insya Allah akan saya lanjutkan untuk bagaimana aplikasi ini dikembangkan. Seperti misalkan ada fitur untuk peminjaman buku dan juga pengembalian buku. Nah, oke, untuk memperbaiki tampilan kita awali dari tampilan loginnya ya. Saat kita logout, nah tampilan login ini akan kita perbaiki untuk integrasi dengan Tailwind. Oke, kita mulai. Di sini di project kita pada saat kita install Laravel pertama kali, itu Laravel sudah membuatkan beberapa file konfigurasi ya untuk integrasi Tailwind dengan mudah. Contohnya di sini ada file tailwind.config.js ya, kemudian juga ada di sini post.css config.js, ada fit.config.js ya. Jadi fit atau vite ini yang digunakan untuk mengelola front end dari Laravel, seperti halnya untuk kompilasi file CSS maupun file JS. Nah, kalau kita melihat di dokumentasinya Tailwind, di dokumentasi kemudian instalasinya, di sini ada panduan untuk instalasi di sini ya, framework. Nah, kita bisa lihat di sini Laravel. Kemudian ini ada beberapa langkahnya kalau kita menggunakan Fit atau juga kalau menggunakan Laravel Mix ya. Dan di sini kita akan contohkan menggunakan Fit. Karena tadi beberapa file konfigurasinya itu sudah ada, maka ini ada beberapa yang bisa kita lewati sebenarnya. Ini untuk install Laravelnya kita bisa lewati. Ini untuk menambahkan dependensi di file package.json ya. Tapi di sini sudah ada semua. Auto prefixernya sudah ada, kemudian post CSS-nya sudah ada, Tailwind-nya sudah ada, termasuk juga fit-nya. Nah, ini kan auto prefixer, post CSS, Tailwind. Kemudian ini juga untuk menjalankan ya Tailwind init p ini. Nah, di sini file Tailwind config-nya juga sudah ada. Nih, kalau kita lihat di sini Tailwind config sudah ada. Bahkan yang direkomendasikan ini sudah ada semua. Termasuk juga ada dua yang baru di sini ya. Nah, tadi kan ini sudah ada bahkan. Makanya pada saat kita membuat pagination kemarin, itu kan memang defaultnya malah menggunakan Tailwind ya gitu. Nah, artinya ini tidak perlu kita lakukan lagi. Kemudian untuk file ini kan untuk menambahkan file app.css ini sudah ada juga di sini. Di resources CSS apps. Nah, ini sudah ada 3 baris untuk Tailwind base, Tailwind component, Tailwind utilities, ini sudah ada. Nah,
Jadi kita sebenarnya tinggal jalankan saja npm run dev. Tapi di sini kan baru disiapkan file package.json. Ini perlu kita jalankan dulu untuk menginstal semua dependensi yang ada di sini. Caranya melalui terminal ya. Ini terminal yang sudah saya jalankan untuk servernya. Saya tambahkan terminal baru. Nah, kita akan jalankan dulu npm node package manager ya, spasi install. Jadi nanti semua ini akan diinstal dulu. Oke, kita enter. Baru nanti kalau sudah selesai kita bisa jalankan ini ya, npm run dev. Nah, kemudian untuk di blade-nya nanti kita tinggal tambahkan ini. Ya. Kita lihat lagi apakah sudah selesai belum ya. Jadi pada saat npm install nanti akan muncul satu folder baru ya. Di sini ada node modules. Jadi modul-modul yang digunakan nanti akan semua terpasang di sini dalam folder ini. Oke, ini sudah selesai. Nah, kalau kita lihat di sini langkahnya adalah kita jalankan npm run dev. Nah, kemudian kita gunakan ini. Sekarang kita coba tidak perlu jalankan ini dulu dan kita coba gunakan feed-nya di blade. Berarti di file login ya yang kita akan modifikasi pertama kali, yaitu di folder resources, kemudian views, kemudian manual out, kemudian login. Nah, sekarang untuk link style sheet CSS ini kita komen saja atau dihapus juga silahkan. Nah, kemudian saya ganti dengan ini, CSS apps gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat sekarang di from login itu saat kita reload gitu ya. Oke, di sini ada muncul error ya, ada feed manifest not found gitu. Nah, jadi sekarang kita jalankan npm run dev gitu ya. Nah, jadi setelah berjalan seperti ini tidak boleh ditutup ya, biarkan saja seperti ini berjalan karena ini masih proses pengembangan ya. Kita reload sekarang. Harusnya sih sudah bisa ya, tapi formatnya nanti ya pasti rusak karena kelas-kelas yang kita gunakan bukan kelas-kelas punyanya Tailwind ya. Itulah yang akan kita perbaiki ya. Sekarang kita akan mulai. Sekali lagi kita harus menjalankan dua terminal ya di sini ya. Pertama untuk menjalankan server dari Laravel-nya, kemudian untuk menjalankan ini feed-nya ya, supaya dia bisa membaca perubahan-perubahan atau kelas-kelas yang kita masukkan nanti di blade dan dia akan mencatatnya gitu ya. Kemudian nanti pada saat kita run build-nya dia akan menciptakan file CSS-nya di folder public. Sekarang belum ada ya. Dalam proses pengembangan kita tidak perlu menjalankan run build kecuali nanti kalau sudah selesai baru kita jalankan. Sekarang ini pastikan run dev-nya ini masih berjalan seperti ini. Jangan ditutup terminalnya. Kalaupun kita mau butuh terminal, tambahkan satu lagi. Seperti ini. Oke. Oke, sekarang kita akan mulai untuk melakukan modifikasi di sini ya. Pertama kita badinya dulu kita tambahin kelas. Kelas-kelas ini ada di dokumentasinya Tailwind. Tapi nanti silahkan diikuti di sini boleh, atau ingin membuat desain yang lain dengan melihat dokumentasinya Tailwind juga silahkan ya. Pertama kita akan background bodinya, kita akan kasih BG, kemudian gray 100 saja ya. Oke, untuk membuat backgroundnya tidak terlalu putih lah, tapi ada abu-abunya dikit aja gitu ya. Nah, kemudian untuk supaya bisa otomatis muncul gini ya, misalkan kita taruh H-screen. Nah, kemudian juga pada saat ditunjuk itu muncul informasi kelas CSS-nya itu sebenarnya apa sih H-screen itu gitu. Ini di VS Code kita silahkan diinstal namanya Tailwind Tailwind IntelliSense kalau nggak salah ya. Tailwind, nah ini Tailwind CSS IntelliSense ya. Silahkan diinstal dan di enable supaya nanti kita bisa lebih mudah ya, karena akan muncul apa namanya saran-saran kelas yang bisa digunakan. Oke, kita pakai flex, kemudian kita letakkan kontennya itu di tengah-tengah, berarti pakai item center secara vertikal ya, kemudian secara horizontal juga berarti justify
center. Oke. Kemudian untuk pembungkus yang kontainer ini kita ganti kelasnya dan stylenya ini kita hapus saja, kita nggak pakai lagi. Untuk di kontainer kita ini kan nanti kotak loginnya ya, berarti pakai BG-nya kita ganti putih aja, BG white. Kemudian kita kasih shadow, shadownya kecil aja ya, shadow tipis saja, atau shadow MD lah, supaya agak sedikit lebih tebal ya. Kemudian rounded, kemudian kita kasih PX-nya, padding horizontalnya, padding kanan kirinya itu 8. Kemudian PY-nya, padding atas bawahnya coba 6 saja ya. Kemudian kita tambahin width full ya, lebarnya full, tapi maksimal lebarnya itu SM aja, kecil gitu ya, small. Oke, sekarang kita lihat. Nah, tanpa di refresh, ketika fitnya jalan atau vt-nya itu jalan dengan npm run dev tadi, itu tanpa di refresh dia akan auto refresh ya di sini ya, di browsernya itu. Oke, ini kok ada salah ya? Oh, sorry. Bentar. Rounded PX8, PY8, W full, kemudian max. Oh, ini max ya, bukan MX ya. Max WSM. Nah, seperti ini di tengah-tengah ya. Oke. Kemudian kita akan perbaiki headingnya. Ini kita tambahin kelas H1 pakai kelas ya. Kelasnya fontnya kita tebalkan pakai font bold. Kemudian teksnya supaya di tengah berarti pakai text center. Text center. Kemudian warna teksnya coba pakai gray juga. Gray berapa ya? 800 atau 900 coba ya. Gray 900 sebenarnya. Ya, kemudian supaya tidak terlalu mepet dengan konten di bawahnya, kita pakai MB4 misalnya ya. MB4. Oke. Nah, ini seperti ini nanti home login. Kemudian nah, di masing-masing ini kita form grupnya ini kita ganti aja dengan margin bottom ya, MB4 semua ya, supaya nggak terlalu dempet. Ini juga MB4. Kemudian untuk labelnya, nah label ini juga kita kasih kelas. Nah, karena memang Tailwind ini pakai utility force, makanya kelasnya itu jadi banyak gitu ya. Kita tampilkan dia blok, kemudian teksnya pakai gray berapa ya? Gray. Kalau mau sama dengan tadi 900 ya. Terlalu hitam nggak ya? Tapi coba cek nanti ya. Kemudian juga font bold. Ya, font bold. Kemudian kasih jarak ke bawahnya MB2 saja. Oke. Kemudian yang ini placeholdernya tetap tambahin aja kelas. Nah, kelasnya apa saja? Kita atur lebarnya full ya, berarti W full. Kemudian kasih padding X-nya 3 kiri kanan ya. Kemudian atas bawahnya 2. Kemudian kita kasih border ya, border tipis saja, border. Kemudian warnanya border gray, coba 300 saja. Oke, gray 300. Kemudian coba kita lihat dulu hasilnya ya, seperti itu. Kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, oh ya, kalau mau supaya tidak terlalu lancip gini, biar lengkung ya, tambahkan saja roundednya. Nah, gini. Kemudian kita, oke, seperti ini. Jadi tidak terlalu lancip. Kemudian pada saat diklik, nah ini kan otomatis ya, pas diklik itu seperti ini. Oke. Nah, berarti untuk yang password juga kita bisa copy paste saja untuk kelasnya biar nggak terlalu ini ya. Paste gini di ini aja kelasnya. Paste di sini. Yang ini juga sama. Kelas ini kita copy pastekan di sini.
Oke, kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, berikutnya yaitu untuk tombol. Nah, tombol ini kelas tombol kita nggak pakai lagi ya. Jadi kita ganti kelasnya dengan misalkan backgroundnya biru, berarti BG blue, birunya biru 500 saja ya, blue 500. Kemudian teksnya putih, berarti teks white putih, kemudian PY 2 ya atas bawahnya. Kemudian juga pakai rounded ya. Nah, kemudian lebarnya pakai full ya, full supaya dia memanjang. Ini kalau kita lihat hasilnya, kita simpan ya. Di sini itu sudah berubah jadi kayak gini. Cuman pada saat pointer kita tunjuk seperti ini, saat kita tunjuk itu nggak ada perubahan tuh. Nah, itu namanya efek hover ya, harusnya kita tambahin. Nah, di sini kalau dengan Tailwind kita langsung bisa tambahin saat hovernya, hover titik 2 gitu ya. Hover titik 2. Nah, di sini langsung kita bisa tambahkan. Misalkan kita mau ubah backgroundnya, berarti BG blue. Kalau tadi itu blue berapa sih? 500, mungkin ini kita buat lebih gelap lagi. Misalkan blue 600. Nah, gini. Seperti itu saja saya rasa sudah kelihatan ya. Coba tuh. Nah, kan kelihatan ya? Oke. Nah, seperti itu saja saya rasa ini sudah cukup ya. Untuk form login. Sekarang kita lanjutkan dengan login admin@admin.com, passwordnya admin123, enter. Nah, sekarang kita akan modifikasi ini. Kalau ini cukup banyak ya, cukup banyak nanti. Nah, kita akan buat tampilannya seperti kita pakai sidebar gini. Kira-kira kayak gini lah, kita pakai sidebar sebelah kiri untuk menu-menunya, nanti kontennya sebelah kanan. Nah, caranya kita mulai dari sini. Ini cukup banyak ya, jadi ini mungkin video ini nanti agak lama ya. Di bagian layout, sekarang kita akan mulai dari bagian header. Oke, yang jelas ini kita hilangkan semua. Ini bisa kita komen aja atau kita hapus. Oh sorry, yang ini aja kita komen gini. Kemudian juga kita tambahin yang tadi add feed resources css app.css. Oke. Kemudian ini bagian headernya itu ya. Header itu dari mulai div container ya. Atau begini. Supaya gampang sih. Gini aja dulu ya. Kita caranya buat satu buah view untuk buat tampilan lengkapnya dulu, buat layout lengkapnya baru nanti kita pecah-pecah untuk kita gunakan di masing-masing view buku dan kategori juga termasuk penerbit ini ya. Oke, kita buat dulu aja di sini di view, klikkan new file, kita buat aja namanya test.blade.php. Nah, namanya tes saja ya, nggak apa-apa ya. Kemudian kita panggil kita buatkan routes-nya, berarti cari file web routes. Ini kalau mau cari gini pakai Ctrl P ya, Ctrl P supaya muncul. Nah, kan kayak gini, Ctrl P. Nah, baru kita cari web. Yang penting kita ingat nama filenya. Oke. Kita buatkan di sini aja ya. Route untuk tes, gitu aja. Kemudian routes get ya. Kita buat gini aja. Tes. Kemudian function. Oke, return. Kita panggil view. Langsung aja kita panggil view-nya namanya tes. Pakai T nggak sih? Pakai ya. Tes. Oke. Oops, sorry. Ini juga titik koma, jangan lupa. Oke. Sekarang kita coba sini ganti dengan tes. Nah, kan masih kosong ya. Nah, sekarang di view testnya, mudah-mudahan nggak bingung.
Sini kita buat struktur dasar HTML-nya, kemudian di sini kita buat aja layout test namanya ya, gitu. Kemudian kita pakai feed buka kurung resources css app.css. Oke. Nah, sekarang kita dari bodinya kita akan buat bodinya itu pakai kelas. Kita buat bg gray 100 saja. Oke. Kemudian kita akan membuat pembungkusnya. Jadi pembungkusnya itu kita akan buat div, kemudian kelas ini aja dulu ya, div gitu aja. Nah, kemudian kelasnya ini kita pakai flex ya, tentu pakai flex karena mau kanan kiri untuk sidebar, kanannya untuk kontennya. Kemudian hscreen. Nah, jadi hscreen itu kalau untuk membuat tinggi layarnya itu 100 VH gini ya satuannya. Oke. Kemudian di dalamnya kita akan mulai membuat untuk bagian sidebarnya pakai elemen atau pakai tag aside ya. Aside gini. Oke, sekarang kita tambahin kelasnya. Nah, kelasnya apa saja? Kita akan buat lebarnya 64 aja, kita coba W64. Kemudian BG-nya gray ini agak hitam ya, 800 misalkan. Gray 800, kemudian teksnya coba putih. Nah, kalau putih ini coba agak-agak hijau dikit gitu ya. Green berarti. Teks green berapa ya? Green 100 saja. Green 100, kemudian flag juga. Tapi flagnya ini flex kolom, berarti ke bawah ya. Flex call namanya. Oke. Coba kita lihat. Nah, jadi gini, ini untuk sidebarnya. Baru nanti kita akan isi di dalamnya ini ya. Ya. Sekarang kita akan buat yang pertama yaitu untuk judulnya, berarti div, kemudian kita isi aja di sini misalkan panel admin. Kemudian tambahin kelas. Kelas ini kita buat aja paddingnya 4 misalkan ya. Kemudian text center supaya jadi tengah. Kemudian juga supaya teksnya besar, teks LG gitu aja, large. Kemudian tebal, font bold. Kemudian BG gray, backgroundnya gray berapa ya? Kalau tadi 800, ini yang lebih tebal lagi 900. Oke. Oke, kita simpan dan hasilnya, nah seperti ini, panel admin. Atau putih sajalah teksnya tadi mana nih? Teks white gitu aja. Ya, jadi lebih putih aja. Nah, sini. Oke, kemudian kita akan buat menu-menunya. Jadi menu kategori, penerbit, dan juga buku ya. Oke, di sini berarti. Ini kalau mau di-enter gini juga boleh, nggak masalah. Nah, gini ya. Baru di bawahnya kita akan lanjutkan dengan membuat navigasi. Pakai nav ya. Nav, kemudian, nah gini, nav. Nah, kita tambahin kelasnya. Nah, kelasnya untuk nav itu pakai flag aja. Flag 1 itu aja. Kemudian di sini kita pakai UL. UL ini juga pakai kelas ya. Kelasnya kasih aja space Y 2. Kemudian P4. Oh, sorry, kalau titik nah P4. Nah, itu kalau mau buat langsung kelasnya seperti itu. Space Y2, paddingnya 4. Oke. Kemudian kita buat LI. Nah, kemudian ya seperti biasa kita pakai A. href-nya di sini kita tentukan aja untuk gini. Ya. Atau kalau kita lihat di file header tuh untuk yang menu awal itu apa ya? Oh, di sini cuma ada kategori,
penerbit, kemudian buku, langsung gitu ya. Mungkin sini kita tambahin aja begini, atau kita pakai nama rautnya apa yang ini? Oh, ini welcome-nya. Oh, oke. Welcome-nya ini masih tampilan bawaan Laravel sih ya. Tapi nggak apa-apa, kita kasih nama aja di sini ya. Di sini. Name, misalkan namanya adalah homepage gitu. Jadi di sini kita bisa panggil pakai route di sini ya. Route buka kurung gini. Nah, kita bisa pakai yang homepage. Kemudian di sini atau dashboard gitu ya. Dashboard aja ya, di sini rubah. Dashboard. Nah, di sini juga dirubah ya, dashboard. Oke. Nanti welcome-nya kita modifikasi supaya untuk tampilan depannya ucapan selamat datang lah setidaknya. Kemudian nanti mungkin juga kita akan kasih sebuah tampilan statistik ya untuk berapa jumlah buku, berapa kategori gitu ya, berapa penerbit gitu. Tapi itu nanti saja. Sekarang kita perbaiki dulu semua tampilannya. Kembali ke sini. Dashboard. Nah, ini juga tidak langsung seperti ini. Kita enter saja dan kita kasih kelas. Ini. Untuk kelasnya itu kita pakai flag juga. Karena kita mau pakai icon ya, di sebelah kirinya nanti kita akan tambahin icon ya sebelum dashboard itu. Jadi pakai flag. Nah, kemudian ini juga karena nanti ikonnya supaya di tengah-tengah secara vertikal, kita pakai items center. Item center, kemudian paddingnya 2 saja, kemudian rounded supaya tidak terlalu petak, kemudian ada efek hovernya. Hovernya TG gray berapa ya? G 700 ya, agak lebih terang. Oke, sebenarnya dengan seperti ini nih, kalau kita lihat tampilannya itu sudah muncul gini nih. Cuman kita mau tambahin sebelah kiri ini ada ikonnya. Nah, icon itu kita pakai saja ke material ya, material icons. Kalau pakai material icon berarti kita harus tambahin di atasnya. Oke, coba kita cari ya, material icons Google ya. Oh, sini. Nah, sebenarnya kita bisa gunakan ini sih, misalkan kayak dashboard, coba kita cari ya. Dashboard. Nah, misalkan ini. Nah, ini kita bisa cari. Kalau di web kita harus masukkan ini, linknya di sini. Ini kita copy saja, kemudian taruh di sini. Di atasnya aja ya, di sini. Oke. Kemudian kita tinggal panggil saja di sini, di atas dashboard itu. Pakai span. Oke. Nah, namanya tadi dashboard. Dashboard. Kemudian kasih kelas. Nah, nama kelasnya adalah material icon. Nah, coba kita lihat sekarang hasilnya di sini. Oh, tidak ini ya. Di sini icon atau simbol. Oh, di sini symbols. Family, material, symbols, outline ops. Oh. Nah, ini kita ganti aja material icons gini ya. Nah, kita ganti aja dengan seperti itu dan kita lihat hasilnya. Nah, dia berubah ya. Tapi terlalu dempet.
Ini jangan lupa dirubah ya, jadi material icons gini. Kemudian di sini, oh ya, dashboard ini juga kita bungkus saja dengan span. Jadi kita X dulu, span, dan kita paste. Dan di sini kasih kelas supaya tidak terlalu dempet. Margin leftnya 3 gitu. NL 3. Sekarang kita lihat lagi. Oke, sudah lebih rapi ya, seperti itu. Oke. Sudah jadi. Kalau sudah jadi ya sebenarnya ini tinggal kita copy paste saja. Nah, ini untuk kategori, ini untuk penerbit, ini untuk buku. Nah, sekarang di sini kita buku. Di sini oke, kita sesuaikan teksnya aja dulu. Di sini penerbit, di sini kategori. Kemudian ini juga route-nya kategori, yang ini route-nya penerbit, yang ini route buku. Oke, coba kita lihat hasilnya. Oh, route kategori tidak ditemukan. Cek di sini kategori route-nya apa sih? Oh iya, memang tidak ada nama-namanya ya. Kalau mau di sini tambahin namanya. Name, oh ya, kita sekalian perbaiki aja lah, kasih nama ya. Kategori gitu ya. Name. Oh, sorry. Ini nih sudah ada namanya. Lupa saya karena pakai resource ya. Ini sudah ada namanya. Cuman kita aja tadi buru-buru manggilnya. Nah, gini manggilnya nih. Ini harus ditambahin kategori titik indeks. Nah gitu, seperti ini juga sama sebenarnya. Pada saat kita kasih petik ini, dan otomatis ya, di sini ada namanya penerbit indeks gitu. Nah, ini buku titik indeks. Oke, kita lihat hasilnya, penerbit. Nah, nih, ikonnya masih sama semua. Jadi icon ini kita apa namanya? Kita sesuaikan ikonnya. Kita cari lah ya untuk kategori. Nah, kita cari aja di sini. Nah, misalkan untuk kategori pakai folder aja. Jadi ini kalau kita klik folder ini, itu di mana tadi folder ini. Nah, di sini ini kita tinggal ada namanya icon name-nya kan folder, kita copy saja kemudian pastekan di sini. Oke. Kemudian untuk penerbit misalkan pakai yang ini misalkan newspaper misalkan ya. Klik di sini ada namanya newspaper, copy, tambahkan ke sini, paste. Ini untuk yang buku ada nggak ya? Kalau yang kita ketik book ada nggak? Oh ada ya bu. Oh tapi yang mana yang cocok ini? Yang cocok. Ah yang ini. Misalkan yang book 4, klik namanya apa? Icon namanya book 4. Oke, copy, pastekan di sini. Kita simpan dan kita kembali lihat hasilnya. Oke, tapi kok ini jauh sekali book 4-nya. Ada masalah nih. Berarti kita nggak bisa pakai itu. Book 4. Nggak cocok ya. Coba pakai yang mana ya? Yang ini misalkan. Atau yang menu book. Yang ini. Menu book. Coba. Nah, kayak seperti itu saja. Jadi kalau kita klik kategori, dia nanti akan ke sini. Teman, kita belum perbaiki untuk halaman kategorinya ya. Nah, kemudian di sini kita tambahin satu tombol logout di bawah. Satu tombol logout di bawah sini ya. Caranya di bagian di bawah nav, mana nav tadi ya, di sini. Nah, kita tambahin satu buah div. Oke, kelas kita tambahin kelasnya adalah PD
paddingnya 4 ya, paddingnya 4, kemudian text center, sorry, pakai titik. Oke, kemudian kita tambahin button. Nah, button ini oke, kalaupun tidak begini kita cek yang di bagian ini, karena logout itu kita pakainya form ya. Jadi gini, ini kita kopikan saja dari file header kita sebelumnya, kita pastekan di sini. Oke, ya, atau ini div style, oke, logout ya. Ini sih nggak perlu ya, ini nggak perlu. Itu satu paket. Oh enggak, batas P saja kita hapus. Dan ini kita pindahin ke sini. Pakai kelas tapi ya. Oke, dan ini kita hapus saja. Jadi dia hanya akan muncul kalau sudah login. Nah, ini form. Nah, buttonnya ini sekarang kelas tombol ini kita ganti karena nggak bisa lagi kita pakai kelas tombol ya. Kita pakai wfull supaya dia lebarnya penuh. Kemudian pakai BG red, biar merahnya BG red berapa nih ya, 600 atau coba 600 ya, biar benar-benar merah. Kemudian saat hover, nah pada saat hover kita buat BG red 700, lebih merah lagi berarti ya, 700. Oke, BG red 700 ya. Kemudian teksnya jangan lupa harus putih, kalau nggak kelihatan nanti kalau nggak putih, text white. Oke, kemudian kita kasih PY2 untuk margin atas bawahnya, padding atas bawahnya. Kemudian supaya tidak terlalu petak pakai rounded. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, di sini ya, jadi tombolnya ada di paling bawah. Kalaupun kita perkecil juga seharusnya sih dia di bawah ya. Nah, tetap di bawah ya, gini. Nah, tuh dia akan menyesuaikan layar kita. Oke, sekarang kita akan buat di sebelah kanannya untuk kontennya. Oke. Ini bagian sidebarnya di sini ya, side. Nah, mungkin kita kasih tanda ya di sini ya, side. Ini untuk sidebar. Oh sorry, sidebar. Kemudian kita akan buat di sini. Ini untuk konten ya. Nah, konten ini kan di atasnya kita kasih kayak judul lah, header lah ya. Jadi pakai flag dulu, kemudian flag column. Div flag. Oke, ini flag 1, kemudian flag flag column. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan header. Nah, header ini kita kasih kelas. Ya, karena pakai Tailwind seperti ini ya, memang agak banyak sekali kelasnya, jadi panjang ya. Backgroundnya putih. Oke, pastikan dia backgroundnya putih. Kemudian kita kasih shadow. Kemudian ini juga flag. Kemudian center vertikal berarti item center. Center horizontal. Horizontalnya enggak, tapi horizontal kita pakai yang justify between supaya dia nanti ke kanan gitu. Kemudian paddingnya 4. Oke. Kemudian kita buat pakai H1 untuk judulnya, untuk nama aplikasi kita lah. Atau dia akan menyesuaikan menunya ya. Mungkin pertama kita kasih aja dashboard. Oke, dashboard. Kita kasih kelas. Kelasnya ini teksnya besar berarti teks XL, kemudian bold berarti font
bold. Oke, on bold. Nah, kemudian kita akan buat di sebelah kanannya untuk menampilkan ini apa namanya, nama user yang login, kemudian nanti kalau diklik itu ada tombol untuk logout lah gitu ya. Oke, sekarang kita pakai div. Oke, kelasnya flex. Oke, tapi kita tambahin lagi bukan sekedar flag, tapi flag item center juga, center horizontal vertikal ya. Kemudian space-nya space X4 ya. Oke. Nah, baru disinilah kita membuat untuk profil yang bisa kalau diklik tuh ada drop down-nya gitu ya. Jadi kita pakai relatif group ya. Div relatif kemudian group. Nah, di sini kita buat tombol, button. Oke. Kita kasih kelas. Buttonnya ini kita kasihkan untuk gambar nanti ya. Jadi untuk ada gambarnya. Terus juga dia ada namanya. Berarti harus pakai flag. Flag dulu, kemudian item centers. Kemudian juga karena dia tombol ya, pakai fokus, kita pakai outline none. Oke. Nah, baru kita akan buat untuk gambarnya kita pakai image, cuman source-nya kita ambil dari via placeholder aja ya, https via, kok saya lupa ya, via placeholder. Coba kita cari. Nah, di sini via placeholder. Iya bener sih kayak gini. Ini aja kita copy lah. Kita taruh di sini. Oops, sorry. Ini kita nah gini, cuman ukuran gambarnya kita buat aja 40. Oke. 40, kemudian ALT-nya profil aja. Nah, tambahin kelas. Kelasnya kita buat aja W10, lebar 10. Aduh, kok ada ini sih. W10, kemudian H juga 10 supaya dia persegi ya. Kemudian kita buat rounded full supaya dia jadi lingkaran. Supaya dia bulat gambarnya gitu. Kemudian baru kita kasih span untuk nama usernya. Untuk nama user yang login di sini juga sudah ada sih di header ini. Nah, untuk menampilkan nama user yang login itu kita tinggal pakai ini out user name. Nah, tambahin ke sini. Oke, tapi kita kasih kelas juga. Nah, kelasnya margin kirinya 2 supaya nggak terlalu dempet dengan gambarnya. Kemudian teksnya warna gray 700 ya kan. Kemudian fontnya medium. Oke, sekarang kita coba lihat hasilnya. Di sini. Nah, ini dia. Karena memang usernya belum ada gambarnya ya, jadi kita pakai aja gambar dari via placeholder itu. Ini ada Espiono. Ini sudah jadi tombol, tapi belum bisa diklik ya, belum nampak ada ini. Sekarang kita buat untuk tombol logout-nya. Atau bukan logout lah, untuk edit profil misalkan. Cuman ini nanti kita belum kasih linknya kemana ya, karena kita belum siapkan controllernya juga, route-nya juga belum ada. Nah, tambahin aja di bawah button di sini itu pakai untuk drop down-nya ya. Drop down. Kita buat pakai div, oke. Kemudian kelasnya pertama dia absolute. Kemudian kanannya right 0 ya.
kemudian MT 2 saja, kemudian lebarnya 48. Nanti kalau kurang lebar ya kita lebarkan lagi. Kemudian backgroundnya putih, BG white, kemudian kasih border, kemudian bordernya itu warnanya gray 200 saja, kemudian juga rounded, kemudian kasih shadownya shadow yang agak jelas, yang agak lebar ya, gelap, agak besar. Kemudian defaultnya adalah hidden, kemudian group hover, nah group hovernya block, nah gitu. Nah baru di dalamnya kita kasih ini kan di flash itu. Oke ya, ini kelasnya div ya. Kalau kita perkecil tuh gitu. Sekarang kita perbesar lagi. Dan di sini kita tambahkan saja sebuah link pakai A saja. Refnya kita kasih tanda pagar. Nah, misalkan di sini pakai profil aja ya. Atau edit profil. Edit profil dan kasih kelas. Kelasnya blok. Kemudian PX4. Kemudian PY2. Teks kecil ya, teks SM saja kecil. Kemudian warna teksnya teks gray 700. Kemudian saat hover, berarti efek hovernya, saat di hover backgroundnya yang agak sedikit berubah ya, berarti BG gray. Kalau yang awalnya tadi berapa? BG gray 200. Nah kita turunkan jadi 100. Oke, sekarang kita coba lihat hasilnya. Nih kalau kita klik tuh kita arahin ke sini, saat hover dia akan muncul edit profil. Misalkan mau tambahin lagi, tinggal kita copy paste. Misalkan untuk apa ya, paste sini. Misalkan untuk setting. Nah, settings gitu. Jadi kayak gini. Tuh, udah 2. Ya. Sebentar. Oh ya, bisa. Oke. Fokus outline none. Ya. Oke, blok. Oke. Kayaknya cukup seperti itu. Kemudian kita buat aja area di sini nanti untuk kita masukkan konten seperti tabel, form dan sebagainya ya. Oke, sekarang kita tambahkan ini headernya sudah. Kemudian kita tambahkan di bawah header ini. Ini tadi kan konten ya. Kita buat aja konten header. Dan di sini kita buat untuk main konten. Oke. Ya, kita buat sekarang untuk main, kemudian kelasnya kita pakai flag, kemudian paddingnya 6. Oke, flag P6. Nah, di sini kita buat div ya. Kita buat contoh pertamanya, kita buat div. Kemudian kelasnya BG-nya putih saja, backgroundnya putih. Kemudian rounded supaya tidak terlalu petak. Kemudian shadow, kemudian paddingnya 4. Oke, ini munculnya kayak gini. Tuh. Nanti kalau ada kontennya dia akan melebar. Oke. Oh iya, ini flagnya flag 1 ya gini. Tuh. Jadi dia langsung melebar kalau flag 1 tuh, penuh ya. Nih. Nah,
Di dalam div-nya ini kita tambahin saja misalkan H2 ya, untuk contoh aja ini ya. Misalkan judulnya selamat datang. Selamat datang. Mungkin kalau mau ngucapin selamat datang untuk si adminnya ya kita masukkan aja ini. Copy, tambahin sini. Nah, selamat datang. Kemudian coba kita kasih P ya. Kemudian pakai lorem aja untuk contohnya. Oke, P lorem. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke, masih sama saja antara H2 dan juga P-nya karena belum ada kelasnya. Ini kita kasih kelas. Oh, kalau loremnya jadi berantakan gitu. Oh, gini. Oke. Jadi ini H2 kelasnya. Kita tambahin supaya teksnya agak besar, berarti teks apa nih ya? XL misalkan. Extra large. Kemudian tebal, font bold. Nah, untuk P-nya, kalau P-nya sih kayaknya sebenarnya nggak dikasih pun juga nggak masalah nih harusnya ya. Nah, seperti ini aja. Oke. Tapi kalau misalkan warnanya mau dirubah supaya tidak terlalu hitam gini, kemudian juga fontnya mungkin buat coba font medium pakai kelas. Font medium. Oke ya, udah. Oke. Nah, sebenarnya dengan seperti ini, itu kita sudah memiliki gambaran ya bahwa nanti aplikasi kita itu akan jadi kayak gini nih tampilannya gitu. Tinggal sekarang kita akan pecah-pecah, terapkan ke dalam layoutnya, yang dimana kita sudah punya folder layout di dalam views ini, dan layout itu ada header dan footer. Kemudian nanti kita akan terapkan juga untuk masing-masing menu atau view penerbit, kategori, dan juga buku. Nah, coba saya lihat dulu penerbit, indeks, dia batas mana sih? Oh, batas judul H3 ya. Berarti kita bisa tentukan nih, untuk bagian headernya, berarti kita potongnya dari mana nih. Nah, kita sekarang pakai copy paste saja dari sini. Nah, ini. Karena setiap view di masing-masing menu itu ternyata dari judul penerbit gini, kemudian langsung tabel. Kalau di editnya juga dari judul, kemudian langsung form gitu ya. Berarti kita bisa ambil dari sini. Jadi headernya itu dari sini. Ini kita copy sampai ke atas ini. Kita copy, letakkan di header. Nah, ini kita Ctrl A saja, gantikan ya, Ctrl A, paste. Tinggal kita ganti judulnya. Ini jangan layout test, tapi kita buat saja aplikasi data buku. Oke, untuk footernya ini juga sama. Jadi footernya juga kita ambilkan dari sini dan kita potong dari akhir header berarti. Bukan akhir header, di sini. Oh, sorry, salah nih. Ada salah, sorry. Dari sini maksud saya tadi. Dari main ya, di sini. Ini headernya. Kita copy sampai atas ya, copy. Nah, ini gantikan lagi, paste saja. Dan ini kita ganti dengan aplikasi manajemen data buku. Oke, kemudian untuk footernya itu dari sini. Nah, div yang ini sampai ke HTML. Copy, gantikan bagian footer. Nah, footernya kita Ctrl A, paste saja. Nah, coba itu. Sekarang kita lihat hasilnya kalau kita ke menu kategori. Tuh. Jadi untuk tabel kategori sekarang sudah berada di dalam ini. Ya kan? Nah, penerbit sama. Jadi dia sudah ada di sini. Buku juga dia sudah ada dalam ini. Oke. Sudah mulai kelihatan ya.
Ini, ini pagination-nya ya, karena kita kemarin pagination-nya kita pakai template sendiri, jadinya kayak gini. Nah, sekarang coba kita akan mulai perbaiki dari menu. Kalau untuk dashboard-nya, dia masih kembali ke sini ya dashboard-nya ya, nggak masalah. Kita perbaiki dulu aja untuk bagian kategori. Jadi nanti ini untuk template ini nanti akan saya share ya. Saya akan upload ke Google Drive aja, atau mungkin untuk project Laravel sampai batas video ini nanti akan saya upload ke GitHub ya, supaya bisa di-download oleh teman-teman. Oke. Header. Udah, berarti kita akan perbaiki dari mulai menu apa tadi? Paling atas kategori ya. Kategori. Oke, kategori indeks dulu. Nah, untuk H3 kita tambahkan kelasnya. H3 di sini kita tambahin kelasnya. Oke ya, saya zoom perbesar ya. Kelas. Nah, kelasnya apa? Di H3 ini kita tambahin kelasnya sebenarnya sama ya, pakai teks XL, kemudian juga font bold. Font bold, font bold, oke. Sehingga nanti tampilannya sudah, nah berubah tuh kan, kategori gini. Kemudian untuk tombol, nah untuk tombol ini kita juga kasih kelasnya jangan tombol ya. Kelasnya kita buat saja tombolnya mau warna apa nih? Warna biru, berarti BG blue misalkan 500. Oke, BG blue 500. Kemudian teks white ya. Kemudian PX2, PY-nya 1 aja. Mana PY? PY 1. Kemudian rounded. Kemudian oh ya, kalau tombol harus pakai hover ya. Hovernya BG blue. Nah, kalau tadi 500, ini kita tebalkan. Birunya lebih tebal lagi, berarti 600. Oke, itu untuk tambah data. Sekarang kita lihat. Ceng ya. Jadi kayak gini deh. Ini tombolnya. Tapi kok terlalu dempet ya kategori sebenarnya. Mana kategori tadi di sini tambahin saja untuk MB3 coba. Oke, MB3. Coba pakai border. Bordernya border bottom saja, border B. Border B saja gini. Kita lihat. Nah, ini ada garisnya. Oh ya, pakai padding. Kita coba pakai P3 coba. Oh, padding atas bawahnya aja ya. Berarti PY. PY 3 simpan. Oke, kayaknya seperti ini lebih rapi ya, PY3. Atau mungkin cukup bawah aja, PB saja, PB3. Atasnya nggak usah. Nah, seperti ini lebih rapi lah. Garisnya tipis saja, nggak perlu tebal-tebal. Ini tombol tambahnya di sini, dan sekarang kita akan perbaiki tabelnya. Nah, untuk tabel, ini kita pakai kelas. Di Tailwind itu kelas tabel. Buat saya tabel auto ya. Tabel auto. Kemudian lebarnya full. Kemudian border. Kemudian bordernya border collapse. Kemudian apa lagi nih? Bordernya, kemudian warna bordernya. Border gray 300. Oke, simpan. Kemudian untuk TR-nya, TR ini kita kasih background. Kelas berarti ya, pakai kelas background. Pakai gray 100 saja, nggak usah terlalu gelap. Gray 100.
Kemudian TH ini kita pastikan kelasnya. Kalau nggak pakai border seperti apa? Ini kalau seperti ini aja dulu seperti apa hasilnya? Kita lihat aja dulu hasilnya. Nah, dia sudah seperti ini ya. Oh, kok bertumpuk di buttonnya, tombolnya mana? Nah, ini kita kasih MB ya, MB kasih 3 aja, MB3. Oh, kok tetap bertumpuk? Atau di tabelnya dikasih, di sini kasih aja MT margin topnya 3, coba. Atau jangan-jangan masih sama. Oke, margin top 3 ya, tambahin aja begitu. Berarti ini nggak ngaruh yang ini tadi, MP3 ini. Oke, kita simpen aja seperti ini. Berarti belum ada bordernya ya. Oke, berarti kita harus tambahin kelasnya satu-satu ya. Berarti kelas untuk TH itu kasih border, jangan lupa. Yang jelas ada border, dan bordernya warnanya gray 300 lah misalkan ya. Kemudian kasih PX4 ya. Terus PX4, terus PJ-nya cukup 2. Kemudian kalau mau center, text center, tapi nggak usah lah, kita kiri aja, text left. Oke. Nah, sekarang seperti ini nih. Tapi ini hanya untuk satu TH. Kalau mau semuanya berarti kita copy paste. Cara pertama ya, copy paste seperti ini. Nah, itu cara pertama. Tapi kita juga bisa terapkan, kita bisa pakai, kalau nggak mau copy paste seperti itu, kita bisa ambil aja kelas ini, kita copy, kemudian di sini ya, di views resource, kemudian CSS apps.css, kita bisa tambahin di sini pakai kelas, misalkan ini kelas untuk TH. Nah gitu, atau misalkan custom TH misalkan gini kelasnya. Kemudian kita masukkan di sini pakai add apply gitu ya, add apply. Nah, paste di sini. Titik koma, jangan lupa. Jadi kalau kita sudah membuat satu kelas dengan apply di file apps.css, kita bisa terapkan kelasnya ini, panggil saja itu di sini. Di bagian indeks ini tadi ya. Kita tinggal panggil saja kelasnya. Gini. Jadi lebih pendek kan. Nah, jadi begitu. Nah, kalau misalkan ada kelas yang cukup panjang dan digunakan berulang kali, maka cukup kita letakkan saja di apps di sini, pakai apply, kemudian panggil kelasnya. Kita lihat hasilnya. Seharusnya sih masih sama saja. Oke. Seperti itu ya. Termasuk nanti misalkan di bagian TD juga kalau memang dibutuhkan ya, begitu caranya. Kalau mau full ini ya, full pakai Tailwind ya. Misalkan di sini di bagian TD, oke, TD ini juga kita mau pakai border kan. Nah, atau gini aja, di apps ini kita copy, kemudian custom TD, bordernya sama, kemudian PX-nya kita buat sama saja, dan text left juga, atau ini nggak usah kita atur lah. Kemudian P2. Nah, kita coba lihat, kita panggil ya pakai custom TD. Kelasnya custom TD. Dan ini kita copy paste lagi. Paste di sini, paste di sini. Oke, lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya, lebih rapi, dan ini tinggal kita sesuaikan tombolnya. Tombol-tombol ini. Detail edit, hapus. Nah,
Sebenarnya kalau untuk detail edit hapus ini kita bisa ambilkan kelas yang ini ya. Kelas untuk tombol yang pertama di sini akan pakai BG Blue. Nah, kita nggak usah pakai BG Blue-nya itu. Jadi kita kan pakainya PX2 PY1 rounded. Nah, kita kopikan aja kelasnya di sini biar nggak terlalu lama ya. Di buttonnya, jadi kelas tombol ini kita ganti dengan ini. Kemudian ini juga kelas tombolnya kita ganti. Ini juga kelas tombolnya kita ganti. Oke. Setelah kita ganti, kita tinggal sesuaikan saja warna-warnanya. Mungkin ini bukan blue, tapi karena di sini detail, coba misalkan pakai green. Green 500. Kemudian yang hovernya ini juga sama, green 600. Yang ini untuk edit misalkan BG slate. Kalau slate warnanya ini ya, yang oranye apa ya? BG yang warna oranye apa ya? BG orange 500 saja. Oh ya, BG orange 500. Dan di sini juga BG orange 600. Di sini untuk BG red ya. Untuk hapusnya warna merah saja. Oke. Itu sudah jadi sekarang seperti ini. Sudah lebih rapi ya. Oke, sudah rapi ya. Tapi kalau kita klik tambah, formulirnya belum rapi ya. Nah, ini bisa saja kalau misalkan kita mau ambil semua kelasnya ini jadi gini. Supaya nanti pada saat kita buat tombol juga nggak terlalu panjang. Jadi kita kopikan saja isi kelasnya ini, copy. Kita masukkan di sini, kita buat aja nih untuk tombol. Misalkan kita buat tombol biru atau pakai setir buat tombol biru. Oke ya. Apply. Oke. Tinggal kita sesuaikan di sini jadi blue. Di sini juga jadi blue. Nah, kemudian kita tinggal copy paste di sini. Tombol merah, tombol oranye, tombol hijau misalkan. Nah, oke. Ini tombol kalau merah berarti di sininya red. Di sini juga red. Ini tombol hijau. Di sini juga green. Di sini green. Oke, di sini tombol oranye. Di sini orange. Di sini juga oranye. Ya. Ini merah. Oh ya, udah betul. Jadi sekarang tinggal kita kembali ke sini dan kelasnya kita ganti aja. Kalau mau merah berarti kelasnya jadi tombol merah. Tombol merah. Yang ini kelasnya jadi tombol oranye. Yang ini kelasnya jadi tombol hijau. Oke, kemudian yang di atas di sini jadi tombol biru. Oke. Nah, tidak ada perubahan apa-apa. Di sini tampilannya tetap sama. Oke. Aman ya? Aman. Nah, sekarang kita ke bagian form untuk tambah dulu. Kita perbaiki form untuk tambahnya. Nah, ini untuk judul. Judul tadi panjang nggak kelasnya? Kalau kelasnya panjang ini juga bisa kita buat saja. Kita buat judul H3 gitu ya kelasnya ya. Judul H3 misalnya. Nah, judul H3 tambahin ke sini.
Oke, ya. Jadi di bagian kategori untuk create ini kita tinggal buat kelas judul H3 gini. Kemudian untuk di formnya nggak perlu pakai kelas ya. Kemudian di bagian, nah ini sebenarnya mirip dengan yang tadi ya, kita pakai saja MB4 mirip dengan yang form login ya. Dan ini kita kasih kelas. Nah, kelasnya di sini blok, kemudian pastikan dia teksnya warnanya biarkan hitam saja ya. Tapi pastikan dia tebal. Font bold. Kemudian MB2 ya. Nah, untuk inputnya kita tambahin kelasnya. Nah, untuk inputnya kita kelasnya pakai W full. Kemudian PX3. Kemudian PY2. Kemudian border. Kemudian warna bordernya itu gray 300. Kemudian rounded. Cukup ya, seperti itu saja. Oke, itu untuk input. Oke, kemudian untuk tombolnya kita kasih aja tombol submitnya tombol biru aja ya. Tombol biru aja. Oke. Lihat hasilnya. Nah, sudah selesai. Kalau tombolnya sekiranya kurang besar, ini kalau misalkan kita tambahin PY 5 coba ya. Oh, ternyata dia nggak membesar ya, karena di situ udah ada PY-nya. Oke, nggak bisa. Berarti harus di tombol birunya. Kalau misalkan kurang besar ya, tinggal perbaiki di sini. Misalkan tombol biru tadi mana? Oh, ini PY1, misalkan PY-nya PY2 gitu. Mungkin dia akan PY2 seperti ini. Tapi saya tetap akan gunakan PY1 aja. Oke. Jadi kayak gini. Oke, jadi ini misalkan kita tambahin ya. Kategori tes. Kita simpan, submit. Nah, dia muncul di sini. Hapus. Nah, sekarang tinggal ada 2 view lagi yang harus kita perbaiki, yaitu view untuk edit dan juga untuk mana nih? Edit mana edit? Ini ya, edit. Nah, edit ini kan untuk judul tinggal kasih kelas judul H3. Oke, kemudian formnya nggak perlu. Nah, ini kelasnya tinggal kita ambilkan yang tadi. Yang dari create. Nah, ini jadi blok. Yang kedua, ya edit, kita pastekan di sini. Kelas, paste. Kemudian juga untuk yang input text. Ini kelasnya ambilkan dari sini. Mana tadi? Oh, ini yang dari create ya. Nah, tambahin kelas ini. Oke, berarti di sini nambahnya. Paste, dan ini tombol biru. Oke, jadi pada saat diklik edit, tampilannya juga sudah oke. Nah, di sini kok, oh ada yang tinggal nih kayaknya nih. Harusnya ini nggak mepet, nggak gandeng gitu. Rounded, PXPY. Yang di input tadi gandeng nggak? Coba ya di kategori tambah data. Oh enggak, ya enggak gandeng. Full PX ini rounded. Oh iya, di bagian div-nya lupa tadi saya di sini. Div ini bukan form group tapi MB4. Oke, simpan. Ini harusnya sudah oke ya pada saat kita edit. Nah, gini ya. Sudah sip. Berikutnya adalah
di bagian, kalau delete kan nggak pakai tampilan ya, di bagian detail. Coba misalkan ini klik detail, nah tinggal kita sesuaikan saja. Karena itu tabel ya, kita pakai yang di sini kategori show. Di sini judulnya sama, pakai kelas judul H3. Kemudian untuk tabel, nah kita coba lihat yang di indeks tadi. Di tabel ini panjang nggak? Nah, ini panjang juga ya. Nah, ini kita cut aja. Kemudian kita kasih kelasnya adalah tabel. Tabel apa ya? Tabel 1 gitu aja. Kita masukkan di sini aja. Di atas ya. Tabel 1. Apply. Kelasnya di sini titik koma. Nah, supaya kita di bagian show ini kita kalau mau pakai tinggal kelas dan tabel tabel biasa tadi ya. Tabel 1 gitu. Atau kalau mau iya tabel ya, tabel 1. Oke. Kemudian TR, TD. Nah, kita lihat dulu hasilnya lah. Nah, seperti ini. Kalau mau disesuaikan dengan tadi custom TD juga boleh. Tambahin saja kelas custom TD tadi ya. Di sini juga sama berarti, kelas custom TD. Ini juga sama. Oke. Nah, jadinya seperti itu. Custom TD ada bordernya ya. Kalau mau nggak ada bordernya ya sudah dibuat saja, misalkan nggak usah pakai border. Kalau tadi kan gini, custom TD pakai border. Nah, cukup aja buat PX PY ya kan, PX4 PY2 gitu. Itu sudah boleh juga. Jadi nggak usah pakai custom TD. Contohnya gini, PX4 PY2 gitu. Oke. Tampilannya kayak gini. Nah, ini kenapa kok ada border begini? Karena tabel yang tadi ya yang ada bordernya ya. Seperti itu. Jadi intinya gini, kalau kita ingin menuliskan kelasnya langsung ya, itu silahkan ditulis. Ini di dokumentasinya Telun ada semua. Tapi kalau misalkan kita memilih untuk supaya kita cepat gitu ya. Karena kalau kita menuliskan berulang kali copy paste juga nanti jadinya panjang sekali. Nah, kita bisa masukkan di sini. Ini biar cepat aja. Selain cepat juga kalau misalkan kita mau melakukan perubahan di TD, kita tinggal satu saja yang dirubah di sini. Tidak harus mengulang setiap TD di bagian tabelnya. Oke ya, seperti itu untuk yang kategori. Ini sudah cukup rapi lah. Ya. Jadi kan cukup rapi kan? Oke. Nah. Ini video ini sudah 1 jam lebih ya. Nah, saya akan tunjukkan saja gini. Karena ini sudah 1 jam lebih. Untuk yang penerbit kan mirip-mirip lah ya. Silahkan diperbaiki. Saya tidak akan masukkan dalam video ini untuk cara memperbaiki atau merapikan tampilan yang penerbit. Dan untuk yang buku ini saya mau ini aja. Yang buku saya mau di bagian tampilan tabelnya saja. Karena saya akan sekaligus menunjukkan seperti apa kalau kita kembalikan ini ke default ya, ke default Tailwind, bukan template yang kita pakai, yang kita buat kemarin. Ya, berarti kita masuk ke bagian buku, kemudian indeks. Ya, kita rapikan. H3-nya kita tambahin kelas, nama kelasnya judul H3. Kemudian untuk ini kemarin sudah cukup banyak ya, pakai tampilan. Ini tombolnya pakai tombol biru saja, coba pakai tombol biru. Oke. Tombol tambahnya di sini, tapi di sini masih belum biru. Formnya, oke, formnya kita ambilkan dari yang di bagian create tadi. Jadi input itu kita pakai kelas seperti ini.
Tapi jangan full. Nggak apa pakai full ya, apa gini. Indeks yang buku ya. Indeks yang buku input tambahin kelas. Jadi style ini nggak usah. Kita tambahin kelas aja seperti itu. Sorry. Pas paste. Nah gini. Placeholdernya tetap ada. Kemudian ini button. Ini tombolnya kita ganti tombol hijau misalkan. Nah kita coba lihat hasilnya. Oke seperti ini tapi dia bertumpuk ya. Form. Nah coba formnya kita kasih kelas. Kelasnya adalah flex. Kemudian item center. Nah akan jadi seperti ini ya. Oh tombolnya yang kurang. Item center, input, button. Kalau kita tambahin ML2 berfungsi nggak ya? Nah berfungsi ya. Ini untuk ini PJ-nya coba PY0 aja. Oh PY0 lalu kecil ya, PY1 lah, coba PY1. Oke. Seperti ini. Kemudian tabelnya kita terapkan tabel yang tadi kelas. Tabel 1. Oke. Kemudian TH di sini kita pakai kelas custom TH. Kita copy paste ke semuanya. Sini, ini, sini, 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 sini. Sini. Oke. Kemudian untuk TD juga sama, kita untuk TR. TR tadi di sini kita pakainya gini kok. Cuman tambahin kelas untuk backgroundnya. Oke. Untuk TD tadi kelas, kemudian custom TD. Yes. Kita copy paste lagi. Ini juga sama, paste, 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 paste. Sistem TD untuk tombolnya kita detail tombol hijau. Ini tombol orange, yang ini tombol merah. Nah, seperti ini. Tapi ini jadi bergeser ke bawah. Coba ini kita taruh width-nya 200. Oh, belum muat ya. 220. Oke. Nah, sekarang pagination-nya ini kita kembalikan saja di sini. Kita masukkan saja link, tidak usah pakai vendor ini ya, vendor pagination buatanku ini nggak usah. Jadi cukup kita tambahin saja. Ini kita komen dulu. Kemudian kita buat aja gini. Buka kurung tutup kurung. Oke, tapi kita pakainya gini. Aduh. Kita pakai all buku. Links, buka kurung tutup kurung. Oke. Sekarang lihat hasilnya. Oh, masih berantakan ya? Kok masih berantakan? Nah, kalau pakai ini, tapi di sini kita buat tailwind, coba itu di resource, kemudian kemarin itu di bagian vendor ya, vendor, destination, tailwind. Oh, kita masukkan tailwind di sini.
Tailwind. Nah, seperti ini dia kalau dia tailwind. Oh, gitu ya. Jadi kita harus masukkan tailwind. Karena kemarin sudah kita ini sih publish untuk vendornya ini. Jadi kita harus panggil sesuai dengan template tailwindnya. Ini kanan kiri. Oh, ini harusnya pakai. Nah, kalau misalkan kita pakai saja MT margin top 3 misalnya. Tapi ini di dalamnya. Masalah nggak ya? Di sini. Nah, seperti itu. Jadi nggak perlu pakai flag lagi di sini karena di dalam tadi sudah ada pengaturan untuk flagnya. Nah, cukup seperti ini ya. Jadi tampilannya sudah bisa lebih rapi begini. Kita sudah punya tabel yang rapi dan juga pagination dengan templatenya Tailwind. Nah, saya rasa sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan juga nanti untuk video berikutnya ini saya akan tampilkan yang sudah saya perbaiki ya sesuai dengan ini yang sudah rapi. Ini supaya videonya nggak terlalu panjang saja. Untuk penerbit juga sama, untuk buku juga nanti akan saya perbaiki semua termasuk juga formnya, dan baru kita akan lanjutkan belajar Laravelnya di video selanjutnya. Demikian untuk mengubah tampilan menggunakan Tailwind di Laravel 11 dengan studi kasus aplikasi kita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan mengisi di kolom komentar, dan terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat meskipun sedikit, dan mohon maaf atas segala kekurangan di video ini. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.